Monggo Bapak Ibu kita buka surah Ali Imran ayat 173. Ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه
Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajim yang terkutuk alladzina yaitu orang-orang yang qala dia berkata lahum pada mereka an-nas manusia innan nasa karena sesungguhnya manusia pada jama'u mereka telah berkumpul lakum untuk menyerang kalian fakhshawhum maka takutlah kalian kepada mereka fazadahum bertambahlah mereka iman mereka wa qalu dan mereka berkata hasbuna cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung kami wa ni'mal wakil dan sebaik-baik penolong fanqalabu lalu mereka kembali bi ni'matin dengan kenikmatan minallahi dari Allah wa fadlin dan karunia lam yansashum tidak menyentuh mereka su'un kejelekan wattaba'u dan mereka mengikuti ridwanallahi keridhaan Allah wallahu dan Allah du fadlin mempunyai karunia azimin yang besar inna sesungguhnya hanyalah dzalikum mereka itu asy-syaitan yaitu setan yukhawwifu yang menakut-nakuti awliya'ahu orang-orang yang menjadi penolongnya fala maka janganlah takhafuhum kalian takut pada mereka wa khafuni dan takutlah kepadaku in kuntum jika kalian adalah mu'minina benar-benar orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada ibu jamaah pengajian tafsir Alhamdulillah, pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita berikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya hormati, saya muliakan para sesepuh kita, Bapak dan Ibu, Bapak, para takmir, para imam yang semuanya saya hormati dan saya hormati. Jemaah, ikhwan dan akhwat yang pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bagaimana anggapan orang-orang munafik.
bahasanya mereka beranggapan bahwa kematian mereka, orang-orang yang gugur di medan perang Uhud, mereka rugi, kata mereka. Maka mereka menyalahkan, seandainya kalian itu ikut kami, orang munafik yang jumlahnya berapa? 300. Seandainya kalian itu tidak mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah, artinya kembali aja ke Madinah, pastilah mereka kalian tidak akan mati seperti kami, kata mereka. Maka oleh sebab itulah Allah menurunkan ayat sebagai teguran bagi mereka, yang mana keindahan yang ada setelah kematian mereka di medan perang itu malah lebih baik daripada di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian mengira bahwasanya mereka yang terbunuh atau gugur di medan perang itu adalah mereka mati, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun juga mendapatkan rezeki. Jadi mendapatkan rezeki. Jadi ini gambaran bahwasanya mereka sebenarnya malah lebih bebas, lebih sempurna, yang mana yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rohnya boleh jadi berpisah dengan raga, akan tetapi rohnya berada di dalam burung, yang burungnya itu warnanya hijau, yang mana setiap kali dia berada di sungai-sungai surga, dan kemudian dia pun juga menikmati makanan dan hidangan, yang mana kalau dia hidup belum tentu masih tetap masak bara, dan juga gratis. Dan mereka semuanya bahkan mengkhawatirkan. Jadi mereka berada di dalam surga, mereka mengkhawatirkan teman-temannya yang belum terbunuh. Maka oleh sebab itu diberikan semangat oleh mereka, akan tetapi mereka tidak bisa menyampaikan langsung. Maka oleh sebab itu Allah lah yang menyampaikan dengan mengatakan yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadl. Jadi mereka menginginkan kasihan kepada teman-temannya yang ada, yang ikut berperang tetapi tidak gugur di medan perang, yang mana biar mereka semangat melihat mereka berada di dalam surga yang enak, pengen bagaimana teman-teman mereka itu juga ikut menyusui. Maka pada saat itulah, karena itu hak Allah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu dan menunggu. Akhirnya Allah lah yang menurunkan ayat kepada Nabi dan disampaikan kepada mereka, sehingga semangatlah mereka kembali, walaupun sebagian dari mereka itu terbunuh, akan tetapi mereka masih semangat. Dan pada akhirnya satu hari setelah perang Uhud, maka ada satu peperangan yang disebut dengan Hamratul Aswad. Perang apa namanya? Hamratul Aswad. Perang Hamratul Aswad itu sebenarnya lanjutan dari perang Uhud, yang mana pada peperangan Uhud itu mereka, orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan, itu pulang ke Mekah. Namun setelah sampai di Mekah, di pertengahan jalan mereka berpikir, oh iya ya katanya, padahal sudah mereka banyak yang terbunuh. Seharusnya saya gak pulang, tetapi menghabisi mereka sampai-sampai Madinah dikuasai. Begitu. Akhirnya mereka kembali ke Madinah untuk menghancurkan umat Islam. Maka dari situlah mengirim suatu rombongan, yang mana rombongan itu menyampaikan kepada Nabi bahwasanya nanti Abu Sufyan akan kembali lagi dengan bala tentaranya. Maka orang itu mengatakan, sebaiknya kalian takut aja, menyerah aja. Jadi bilang kepada kaum muslimin, orang ini mengatakan bahwasanya Abu Sufyan menakut-nakuti, bahwasanya mereka akan datang kepada Madinah dan akan menggempur lagi. Maka sebaiknya sarannya orang tersebut, nanti orang itu siapa nanti dijelaskan, apa syaitan apa orang biasa nanti ada. Lalu menyampaikanlah kepada Nabi, Nabi mendengar berita itu, lalu kemudian Nabi mengumpulkan orang yang ikut berperang itu untuk menyiapkan diri dan kemudian menuju kepada Hamratul Aswad. Kemudian mereka lebih semangat. Semangatnya apa yang mereka lebih semangat lagi? Pertama, karena ada ayat menurunkan tentang kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang telah meninggal dunia terdahulu. Kemudian yang kedua,
bahwasanya menyangka menjaga harga diri mereka, maka mungkin Islam begitu saja hancur gara-gara dedakan atau ancaman daripada Abu Sufyan dan bala tentara. Maka oleh Nabi SAW dikumpulkan semuanya harus ikut, kecuali hanya satu yang tidak ikut karena dia tanggung jawabnya kepada saudaranya yang perempuan 6 orang, tidak ada yang dimakan dan lain sebagainya. Yang lainnya itu menandakan bahwa semangatnya, yang pertama semangat itu karena ada berita dari sono, lalu kemudian yang kedua karena gak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Akhirnya setelah berangkat bersama Nabi SAW, satu tempat ada disebut dengan Harratul Aswad. Itu kalau kita ke Madinah kemudian ke arah Mekah, kurang lebih perjalanannya ke tempat ini adalah 13 km ke arah selatan. Ke arah selatan 13 km. Disitulah Nabi berkumpul, lalu kemudian dikumpulnya kan dari situ. Maka kemudian pada saat itulah Nabi menunggu mereka, ternyata orang-orang kafir itu hanya dia gertaan saja, tidak ada apa-apanya. Karena kenapa? Karena Allah telah mengisi hati-hati mereka itu merasa takut untuk kembali kepada menyerang musuh. Karena itu hanya sebuah gertakan saja agar supaya mereka tidak siap. Ternyata yang digedak itu malah tambah semangat, imannya tambah kuat. Maka oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan baca bersama dan kita terapkan apa yang kita baca tadi. Ayat yang menjelaskan kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu sebelumnya ayat yang ke-172. Allah berfirman, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya setelah mereka kena luka. Karhun itu luka, jadi mereka kena luka gitu. Luka waktu peperangan, dan banyak yang luka. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, maka Allah menghiburnya bahwasanya bagi mereka itu mendapatkan kebaikan dan ketakwaan yang ada itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi tambah semangat. Jadi ini pas ketika peperangan selesai, ayat ini kemudian turun. Jadi lebih semangat lagi. Padahal habis pada saat itu sebelumnya sudah diberikan godaan oleh orang-orang munafik agar supaya dia tidak usah ikut, gitu kan? Akan tetapi dengan adanya ayat itu mengalahkan apa yang digoda oleh orang munafik, gitu. Karena mereka kan tahu paham apa isi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat berikutnya ini menggambarkan ada orang yang datang pada saat itu. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang manusia itu berkata kepada mereka. Mereka di sini adalah orang Islam yang ada di Madinah. Nas di sini maksudnya orang utusan daripada Abu Sufyan, gitu kan? Abu Sufyan. Jadi innan nasa, apa kata mereka? Mereka yang datang ke Madinah itu mereka mengatakan, innan nasa, sesungguhnya orang, yang dimaksud orang di sini adalah kumpulan orang-orang kafir, gitu ya. Qad jama'u, mereka telah berkumpul lakum, untuk menyerang kalian. Tidak maksud dong? Berarti terjemahannya kalau kita bisa pahami, orang-orang dari kalangan manusia yang diutus oleh Abu Sufyan itu untuk menemui umat Islam, itu dia berkata kepadanya bahwasanya mereka mengatakan bahwa di sana Abu Sufyan dengan orang-orangnya sudah berkumpul untuk menyerang Madinah lagi. Gitu. Fakhshawhum, maka orang itu mengatakan sebaiknya kalian umat Islam menyerah aja, kalah aja gitu. Itu kalah aja. Maka dengan perkataan seperti itu, umat Islam bukan malah takut, akan tetapi malah bertambah. Apa kata Allah? Fazadahum imana, maka bertambahlah iman mereka itu. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan cukuplah Allah yang akan menjaga dan menolongku, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Makanya ini doa Bapak dan Ibu sekalian yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika berada di dalam
urapan api. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa. Artinya mencerahkan kepada Allah, dan ternyata ucapan ini diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti. Dan ini banyak. Di antaranya adalah pertama adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim secara akal itu sudah hangus, dibakar. Akan tetapi dengan pertolongan Allah melalui ayat dan doa ini, kemudian Nabi Ibrahim selamat. Yang seharusnya api itu panas menjadi dingin. Sehingga Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berfirman kepadanya, "Wahai api, menjadilah engkau dingin dan menjadilah engkau menjadi keselamatan buat Nabi Ibrahim." Ada dua kunci di sini. Yang pertama dikatakan, jadilah dia dingin lalu menjadi selamat. Kalau hanya dingin membeku nanti, tapi ada keselamatan. Itu pun salah satu doa yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim Khalilullah, beliau membaca ketika berada di dalam kobaran api yang dibakar oleh Namrud itu, beliau berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku pasrahkan kepada Allah dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Jadi kalau kita dalam kesusahan, salah satunya untuk menenangkan jiwa kita itu dengan hasbunallah wa ni'mal. Jadi ternyata ketika ditelusuri, orang-orang yang akan menggoda mereka itu adalah memang utusan dari Abu Sufyan, yang mana agar supaya umat Islam itu gelisah lagi dalam keadaan dia kalah gitu. Kalau bayangan mereka kan agar supaya mereka itu menyerah sehingga mereka bisa menguasai Madinah. Gitu. Coba kalau bisa menguasai Madinah luar biasa. Akan tetapi Nabi langsung respect. Ketika mendengar seperti itu dikumpulkan semuanya, baik yang luka ataupun yang tidak. Bahkan sampai-sampai ada yang lukanya itu banyak tapi berangkat. Ketika di perjalanan, dalam perjalanan itu jatuh, tapi tetap ikut. Apa yang menjadi dorongan mereka untuk berperang? Pengen bagaimana kabar yang dari surga itu nyampe dan dia bisa menyusul mereka. Subhanallah. Ini kan tidak akan ada orang yang seperti itu, kecuali yang ada adalah keimanan. Jadi pengen. Tapi beda halnya dengan orang-orang munafik yang orientasinya itu bagaimana hidup, istrinya masih sembuh, anaknya juga gak jadi orang yatim, itu yang dia lakukan. Itu kan hanya dunia. Padahal mangkana orang-orang keluarga mereka yang ada di Madinah pada saat itu, mereka lebih senang ketika ada keluarganya. Kan biasanya ketika pulang perang, mereka kan keluarganya itu kumpul, pujuk kontinya gitu. Anakku yang mana? Dan ketika dia mengatakan bahwa anaknya atau suaminya syahid, luar biasa senangnya. Karena kenapa? Bukan berarti senangnya bisa ganti meneh, bukan itu maksudnya. Senangnya itu karena suaminya itu akan dijamin masuk surga. Sebagaimana ayat yang kita baca, yastabshiruna bi ni'matin minallah. Mereka bergembira, tenang, senang. Bahkan sampai-sampai dia ingat. Jadi mereka itu ingat kepada diri sendiri, lebih didahulukan ingat kepada teman-temannya daripada diri sendiri. Subhanallah. Maka kemudian karena mereka menunggu sudah lama, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Setelah lama berada di Hamratul Aswad, lalu kemudian beliau bersama rombongan itu pulang. Fanqalabu, kembali ke Madinah bi ni'matin, dengan nikmat, ketenangan, kesenangan. Berarti intinya dalam perang Uhud itu sebenarnya kalah tapi menang. Kalah tapi menang. Kalahnya memang lebih banyak terbunuh, tapi menangnya ketika dia ditantang lagi mereka tidak mau datang. Karena kenapa? Karena mereka sudah diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pimpinannya namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu paling galak. Tapi nanti mereka masuk Islam juga jadinya. Ya, masuk Islam juga nantinya. Maka jadi sebenarnya orang-orang yang mengkabarkan tadi
itu sebenarnya untuk melemahkan keimanan mereka. Ternyata mereka itu adalah bukan manusia, akan tetapi setan. Nah, nanti kita baca ayat yang berikutnya. Maka Allah menggambarkan fa'anqalabu bi ni'matin minallah. Jadi mereka setelah berada di Hamratul Aswad, mereka kemudian kembali karena sudah dinyatakan bahwa orang kafir itu tidak akan kembali lagi. Maka kemudian kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah. Apa nikmat yang di sini yang diberikan adalah yang pertama kekuatan keimanan. Itu nikmat yang diberikan. Kemudian yang kedua dia dihitung bisa melakukan pada waktu yang hampir bersamaan 2 peperangan. Jadi itu sudah peperangan namanya. Maka disebut dengan ghazawat. Jadi di dalam perang Nabi itu Islam dengan orang kafir itu ada 2 peperangan namanya, 2 model. Ada namanya ghazawat, ada namanya saraya. Apa? Ghazawat, ada saraya. Kalau ghazawat itu adalah perang, baik itu berlangsung bertatap muka ataupun hanya mengumpulkan, tetapi di situ yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Itu namanya ghazawat. Tetapi ada perang yang Rasulullah tidak ikut, akan tetapi dipasrahkan para sahabat. Itu disebut dengan saraya. Itu banyak juga. Jadi seperti waktu saat nanti ada perang-perang yang ada ya, yang nanti ada juga pembahasannya. Banyak perang-perang yang Nabi tidak ikut, tetapi itu perang pada zaman Nabi, itu disebut dengan saraya. Yang semuanya itu dihitung berperang. Yang mana orang yang berperang itu pahalanya sampai itu yang didapatkan. Jadi yang pertama karena dia mendapatkan kenikmatan, dia panjang umur enak. Lalu kemudian yang kedua dia bisa ikut berperang dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu perang Uhud dengan perang yang disebut dengan Hamratul Aswad. Itu berkumpul mereka. Kemudian lam yamsashum su'un. Di tengah perjalanan mereka itu tidak sama sekali ditimpa kesusahan. Jadi dalam jarak 13 km itu ke selatan, kemudian balik ke Madinah, mereka gak ada yang ganggu sama sekali. Makanya mereka bahagia luar biasa. Ya, walaupun ada yang luka dan seterusnya. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka pun juga mengikuti ridwanallah. Jadi keridhaan Allah itu artinya apa yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi untuk berangkat. Yang mana seandainya orang-orang muslim itu tidak berangkat ke Hamratul Aswad, mereka akan menyampaikan ke Abu Sufyan akan masuk kepada kota Madinah dan akan menguasai. Tapi karena Rasulullah tidak mau. Maka inilah bedanya kalau keimanan yang kuat itu bisa mengalahkan jumlah, dan itu terbukti banyak. Sehingga dalam Al-Quran juga ada kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Seperti perang apa? Seperti perang Nabi Sulaiman, Nabi Daud, gitu kan sedikit pada saat itu. Tapi Nabi Daud, Jalut, wa Talut itu kan perang besar itu. Sementara dari pihak Nabi Daud itu sedikit. Tapi Nabi Daud bisa mengalahkan waktu masih bocah pada saat itu. Bisa mengalahkan Raja Jalut namanya. Itu dikalahkan karena apa? Kam min fi'atin qalilatin fi'atan min fi'atin. Jadi banyak. Dan begitu juga apalagi hanya seimbang, hanya dikurangi dengan 300 itu berarti kan masih tinggal 700. Mereka sangat jauh. Yang anehnya pada saat itu orang-orang yang munafik yang tadi tidak ikut itu tidak boleh ikut karena dia akan mengganggu konsentrasi orang Islam. Kan kelihatan wajah-wajah mereka yang 300. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa sebenarnya yang tadi itu datang lapor menakut-nakuti itu siapa. Nah, ini jawabannya. Innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya hanyalah. Jadi kalau ada innama itu taksir namanya. Taksir itu pengkhususan, hanyalah. Kalau inna sendiri itu bermakna sesungguhnya. Tapi kalau ada innama maka itu artinya sesungguhnya hanyalah. Berarti di luar itu tidak.
Diibaratkan seperti ini, hanyalah orang-orang yang ikut pengajian saja yang bisa mendapatkan pahala sebenarnya. Berarti yang enggak ikut enggak. Nah itu gambarannya. Itulah hanyalah. Berarti innama sesungguhnya hanyanya dzalikumus syaitan. Mereka-mereka yang menyampaikan kepada Nabi, kepada kaum muslimin itu adalah syaitan. Hanya saja syaitannya itu ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk. Maka kalau kita baca tafsirannya itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan syaitan itu adalah al-qabih. Qabih itu jelek. Baik itu jelek rupa ataupun jelek kelakuan. Itu syaitan. Nah, syaitan. Makanya dua sifat ini, terutama yang sifat, inilah yang sekiranya mungkin secara fisik bagus, tetapi perilaku banyak. Sehingga lantaslah ketika kita berlindung di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu manusia. Nah begitu juga yang datang pada saat itu yang ternyata yang pengen menggemboskan semangat orang-orang beriman termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan takutlah kalian kepada mereka banyak. Itu ternyata setan. Ada yang mengatakan setannya itu beneran hanya berupa manusia. Ada yang mengatakan bahwa dia orang itu nyitan. Jadi orang yang diutus itu nyitan. Makanya ketika nyampe kepada Nabi paham Nabi, ternyata adalah setan. Maka perilaku yang mengalami inilah yang sangat bahaya. Sehingga para ulama mengatakan yang mempunyai sifat menakut-nakuti itu adalah sifat daripada setan. Awas loh, lingkungan syaitanir rajim, maka hendaklah cepat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pengajiannya atul, langsung cepat baca a'udzubillahi gitu. Itu kenapa? Karena bentuk setan itu semua yasuddu an sabilillah syaitan. Semua bentuk yang menghalangi untuk orang melewati kebaikan setan. Hanya saja setan itu kadang-kadang berupa manusia, kadang-kadang berupa jin. Alhamdulillah. Sehingga pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka-mereka itu hanyalah setan. Artinya bukan orang biasa tapi setan. Yukhawwifu awliya'ahu, yang mana mereka itu menakut-nakuti kalian dengan bala tentara mereka. Ya. Jadi Abu Sufyan memang mengutus seseorang, tapi ditambah. Ya. Fala takhafun, oleh sebab itulah Allah menegaskan dengan ayat ini, fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Jadi di dalam rumus kebaikan Islam itu ada dua yang harus kita ketahui. Yang pertama khauf, yang kedua hazan. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Kalau takut itu kita takut kepada hal-hal yang akan terjadi, akan datang. Itu takut. Seperti contohnya, saya takut kalau besok itu gak husnul khatimah. Saya takut kalau besok ini gak ini. Itu namanya takut. Bukan takut saya takut kemarin gak bisa. Tetapi kalau yang telah datang kejelekan yang akan kita dapatkan sebelumnya, maka disebut dengan hazan, sedih. Jadi gak boleh sedih, aku sedih besok mau, gak bisa. Yang sedih itu berarti kemarin. Saya sedih kemarin kenapa gak gugur di medan perang. Nah itulah. Berarti kesedihan itu berarti yang sebelumnya. Yang kejelekan yang ada sebelumnya disebut dengan hazan, dan yang akan datang itu disebut dengan khauf. Makanya kita agar supaya kita ketika kita berdoa agar supaya khusyuk, maka dianjurkan dengan ada namanya al-khauf dan ar-raja. Rasa takut dan juga harapan yang harus tinggi. Jangan kalau mau diterima ya wes terima. Itu harus ada raja. Jadi ternyata ciri mereka itu yang menakut-nakuti itu adalah setan. Yang datang tersebut juga setan. Kalau setan dulu itu kan wujudnya berupa manusia. Kan banyak kisah-kisah yang mana
langsung bertemu dengan setan. Pertama Nabi menjumpai setan itu di pinggir pintu masjid, gak masuk, gak mau masuk. Kemudian ditanya, setan kenapa gak masuk? Aku takut kepada yang di dalam itu ada dua, satu tidur, satu salat. Yang satunya yang orang alim itu tidur, dan orang yang belum alim itu salat. Saya rencananya mau goda yang salat, tapi takut karena ada orang alim yang tidur. Orang tidur itu takut, itu setan. Artinya kan mereka nampak. Jadi kalau kepada Nabi nampak, itu kan banyak. Di antaranya bagaimana setan ketika mereka dia mencuri apa yang dijaga oleh siapa? Abu Hurairah. Itu setan. Jadi nampak. Maka oleh sebab itu mereka dikatakan bahwa yang datang mereka itu untuk menakut-nakuti kaum muslimin itu sebenarnya adalah setan. Yang mana mereka, maka oleh Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian takut kepada mereka, karena mereka hanya ancaman saja, tidak akan ada kebenaran. Ternyata benar. Setelah mereka menyiapkan diri, coba kalau sebaliknya seumpama langsung kemas-kemas takut minggir, mereka akan masuk dan akan dikuasai oleh Abu Sufyan dan para tentara. Akan tetapi sebaliknya, karena Nabi dengan mengetahui dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang datang itu sebenarnya bukan orang beneran yang ingin menghanguskan, akan tetapi agar menggoda agar supaya lemah keimanannya dan takut lagi berperang, maka mereka itu adalah digunakan. Janganlah kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kepadaku. Artinya majulah terus untuk berperang, karena sesungguhnya berperang itu tidak akan merugikan diri sendiri. Baik menang akan menjadi orang yang mulia, kalah pun juga menjadi orang yang syahid. Bapak dan Ibu sekalian, itu cukup. Kemudian ada yang bertanya, lalu bagaimana? Kemarin kita bahas tentang bagaimana orang yang mati syahid itu dia rohnya hidup, lalu kemudian dia juga bergantungan di surga, kemudian menikmati hidangan yang ada tanpa harus susah-susah. Lalu bagaimana dengan ada yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin, orang mukmin itu ketika malam Jumat rohnya datang? Sering dengar? Lalu bagaimana? Ya. Orang mukmin rohnya itu memang semuanya mereka itu menunggu. Kalau nasnya menunggu ya, berarti gak harus malam Jumat dan gak harus malam Kliwon, enggak. Tetapi setiap saat dan di mana saja mereka itu menunggu keluarganya berdoa, dan mereka tahu. Hanya saja sebagaimana orang syahid tadi tidak tahu, tidak bisa keluar, tidak ada kemampuan, maka Allah yang mengirim gitu. Begitu juga mau orang mukmin, rohnya itu tetap dia mendengar, mengetahui keluarganya, walaupun dia meninggalnya di Papua sana, keluarganya itu tetap tahu. Jadi yang ada jarak itu kan hanya di dunia. Kalau alam mereka udah gak ada jarak, alam kubur itu gak ada jarak, sama dekat, mau meninggal di mana. Maka oleh sebab itu rohnya tahu. Itu bisa dibaca nanti ketika kita akan membaca surat dalam surat At-Taubah. Yang namanya roh orang-orang beriman itu setiap saat menunggu bagaimana doa dari anak-anak cucu. Kalau dia anak cucunya yang berdoa dia senang. Tapi kalau nakal anak cucunya menangis. Hanya kita gak tahu. Itu ditafsirkan. Jadi tidak harus malam Jumat sebenarnya. Jadi tahu, tapi gak soal begitu juga, enggak. Jumat yuk camping dulu ke rumah ya juga gitu. Jadi gak harus malam Jumat. Pokoknya setiap saat itu ada dan gak pernah tidur. Yang tidur itu kita, mereka gak pernah tidur. Hanya begini. Maka oleh sebab itu roh itu yang megahkan Allah. Hanya berbedanya dengan mereka, orang-orang yang terbunuh dengan mati syahid itu, kalau yang mati syahid meninggalnya itu langsung di surga, rohnya ditaruh di surga, dibunuh. Tetapi kalau orang beriman itu enggak, tetapi ada namanya nikmat kubur. Jadi kalau mati syahid enggak ada nikmat kubur, langsung surga, gitu ya. Yang membedakan sehingga mereka merasakan, dan mereka pun juga tahu. Maka sering-seringlah kita sebagai anak ya, sebagai cucu kita berdoa, jangan sampai bikin nangis kakek kita. Apalagi sering kableha mau nangis itu. Hanya kita aja yang nggak tahu gitu kan, gitu kan? Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, jadi semua roh orang muslim
itu mereka mengetahui kondisi keluarganya. Yang muslim tapi kalau yang nggak muslim udah di luar itu, di luar kayak gitu. Pokoknya dari adab dan adab gitu aja. Yang ada seperti ini adalah orang yang beriman. Gitu ya. Waktunya sudah. Ada lagi yang monggo. Sijil ya. Betul, iya. Jadi kalau ada keluarga, maaf yang beda agama, baik itu orang tua dan tempatnya itu antara langit dan bumi. Jadi tempat penyimpanan rohnya gitu ya. Itu udah antara langit dan bumi. Jadi mereka itu tahu walaupun tempatnya di mana tahu. Hanya saja kan tidak terbatas dengan waktu dan jarak. Atau kalau yang sudah alam setelah dunia ini kayak kubur, akhirat itu udah nggak ada siang malam gitu. Malam nanti turun ya nggak ada. Udah nggak ada siang malam, yang ada siang malam itu di dunia. Oleh sebab itu kalau seumpama anak keluarga kita ada yang beda agama atau maaf dia tidak muslim kan? Kemudian otomatis nggak akan pernah ketemu, baik itu di kuburan ataupun nanti di akhirat apalagi. Karena tempat penyimpanannya itu sijil dengan ilin. Ilin itu di atas, kalau sijil itu di bawah. Wallahu a'lam. Betul ya? Makanya kita pertahankan ada keluarga itu jangan izinkan aku pamit ya. Aku ini mau masuk Hindu apa piye? Kalau bisa ditahan. Karena itu dampaknya kepada kita sendiri. Gitu. Jangan sampai mau dewasa kok pilih dewe. Kita harus mempertahankan keluarga itu bukan hanya di dunia saja, akan tetapi bagaimana bisa kita kumpul sampai di akhirat. Gitu kan? Jadi gitu, insyaallah untuk kedepannya juga akan diperbanyak tanya jawab aja dulu yang berkaitan dengan hukum terutama. Ini kan masih berkaitan dengan masalah akhirat, jadi nggak terlalu banyak tentang masalah. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita terutama yang hadir pada kesempatan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya pun juga mendapatkan roh kita nanti di ilmu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.